Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum mengawali aktivitas kita pada siang pagi hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Siap, berat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Andi Almira, hadirkum. Asnia Ramadhani, hadirkum. Rahmadani, hadirkum. Yusri Dora, hadirkum. Kalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan KA, kecerdasan artifisial, atau sering disebut AI. Sebelumnya ada yang pernah pakai AI? Nah, siapa itu angkat tangan satu orang? Oke, coba berdiri. Sefa Radila, KA apa yang pernah digunakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Radila. Jadi aplikasi AI yang saya tahu yaitu Gamma, Gemini, ChatGPT, Cici, dengan Canva AI. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya. Nah, itu salah satu dari banyaknya kecerdasan artifisial yang bisa digunakan. Mungkin ada dampak negatif, ada dampak positif dari penggunaan KA, dari penggunaan AI. Tapi kita mencoba bagaimana mengambil dampak positifnya. Jadi kalau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, Ananda sekalian mampu mengoperasikan ChatGPT dan Queen AI untuk kebutuhan pembelajaran. Dan bagaimana Ananda sekalian nantinya mampu menyusun prompt untuk membuat teks berita sekolah, atau ceritanya bagaimana kalian mampu memberikan perintah kepada AI itu. Karena selayaknya AI itu sebenarnya kita akan dipermudah jika kita seutuhnya mempercayakan pada AI atau KA. Tapi coba gabungkan antara ide manusia atau ide kalian dengan KA, maka otomatis kita akan mendapatkan hasil terbaik. Yang salah itu kalau kalian menyusun dengan kalimat-kalimat terbaiknya, baru kita revisi lagi. Oke, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bekerja kolaboratif dengan tim, menerapkan etika dan bagaimana berdigital. Oke, Anda sekalian coba naikkan HP-nya. Oke, jadi kita greetingnya Marina Marijo ya. Kalau ini Marina Marijo menari di atas menara. Nanti saya ubah gerakannya. Kalian ikuti dengan nyanyian, dan kalau lebih cepat berarti menyanyinya lebih cepat lagi. Boleh? Oke. Ayo, 1, 2, 3. Marina Marijo menari di atas menara. Di atas menara Marina Marijo Marijo menari. Menari di atas menara. Marina Marijo menari di atas menara. Jadi ya, kita coba hari ini pakai ChatGPT dengan Queen AI. Jadi ada di grup saya share, coba dibuka. Sudah ada ya? Oke, coba ya, langkah pertama yang kita mau buat, kita coba buat aplikasi kalkulator mini. Oke, sudah terbuka semua sampai di sini. Oke, silakan ketikkan perintah. Kita simulasi dulu ya. Pilih webdev. Ada di bawah tadi di situ webdev ada? Ada. Oke, kamu adalah programmer andalan. Buatkan saya kalkulator mini sederhana. Sudah?
kode-kode visual kodenya. Codingnya ya. Baru deploy, kemudian salin. Salin linknya. Nah, kalkulator yang kalian buat, kalkulator mini yang kalian buat, nah kalkulator mini yang saya hasilkan begini. Uh, 8 tambah coba kalian di HP-nya ada yang berhasil? Coba. Berhasil ya? Oke, ini sendiri. Selain kalkulator, kalian mampu buat aplikasi apa? Oke, coba-coba Maki di Queen AI untuk sementara. Kira-kira aplikasi apa yang ingin kalian buat? Bisa misalnya tadi kan kalkulator sudah, atau mungkin buat to-do list. Bisa juga ada semacam checklist untuk kalau ada selesai kegiatan tar. Atau mau juga yang pendaftaran eskul atau mau buat aplikasi pemilihan OSIS, boleh. Coba kalian berkarya, berkreasi, buat sendiri programnya. Saya buat aplikasi voting siswa. Dia untuk pemilihan ketua OSIS. Misalnya ada masukan suara, baru kemudian kita bisa memilih siapa yang kita pilih, submit, kemudian bisa lihat langsung hasilnya. Berarti kalau kalian nanti pemilihan OSIS yang kalau dipercayakan ke Pandu Digital, boleh buat program tak sendiri. Ini tentunya masih bisa diperbaharui dengan bisa ditambahkan logo atau tambahkan desain kalian sendiri. Apa itu, Nak? Oke, apa itu? Oh, bisa diperiksa jawaban, Dek. Soal berikutnya. Berarti ini apa judulnya? Matematika pintar. Oke, ada temannya yang berhasil buat matematika pintar. Ada lagi yang lain? Oke, ada Asnia. Asnia to-do list interaktif. Coba kirim linknya. Oke, berarti di sini dia bisa menambahkan, bisa kita tulis soal tugas tak. Kemudian dengan login dulu deh.
Salah satu dari teman kita sudah berhasil membuat aplikasinya. Sudah ada di share di grup D. Yang lain kalau mau akses buka Maki di grup. Ada di grup. Dijelaskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rijal. Nah, di sini saya berhasil membuat aplikasi Secerdas, yang dimana Secerdas ini bertujuan untuk menguji kemampuan akademik kita. Ada beberapa pilihan mata pelajaran yang bisa diakses, yaitu mulai dari matematika, sains, Indonesia, dan sosial. Nah, di dalam gamenya terbagi beberapa tingkatan: esai, medium, dan hard. Oke, ini ada. Kita coba medium ya. Oke, kalau diklik langsung mulai kuis ya. Oke. Nah, langsung ada soal. Ya, keren tawa. Jawabannya berapa? Coba ya. Oh, sudah. Akar kuadrat 144. X tambah 7 sama dengan 15, berarti 8 ya. Oke. 25% dari jumlah sudut dalam segitiga berapa? Nah, di sini kalau sudah menyelesaikan soalnya, maka muncullah mana soal yang benar dan mana yang salah. Oke, setelah ya betul. Setelah dikerjakan maka muncul, oh ternyata jawaban 1, 2, 3 benar. Yang salah tadi nomor 4, 5 benar. Berarti kita bisa menguji kecerdasan. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya, maksudnya dengan sekilas kita bisa buat program sendiri. Ini yang kami harapkan sebenarnya, program tak sendiri. Nanti kalau kalian bisa lebih jauh, kita publish. Di setiap orang menggunakan program kita Oke, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Citra Indah. Jadi di sini saya membuat yaitu sebuah aplikasi untuk tryout SNBT. Jadi ini untuk persiapan ke depannya. Nah, di sini ada bisa kita lihat ada 60 lebih soal dengan waktu yang ini 90 menit, dan nanti untuk skornya itu otomatis atau penilaian instan. Langsung saja kita mulai. Misal soalnya, jika semua siswa pintar dan sebagian siswa rajin, maka jawabannya apa? Nah, contoh soal ini kan di sini bilang sebagian. SNBT, jadi bisa digunakan untuk tesnya. Kemudian dengan otomatis muncul jawaban benar, salah, dan skor. Ada yang lain? Coba kirim linknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sari. Saya membuat aplikasi absensi. Dalam aplikasi ini kita
kita bisa melihat dan mengecek kehadiran. Bisa melihat orang yang terlambat, hadir dan tidak hadir. Oke, ada rekapnya juga, Dik? Oke, ada rekap, ada jam ya? Ada jam masuknya juga. Jadi sistem absensi bisa mati buat absensi di kelas, Kak. Kalau check in jam berapa, kemudian pulang jam berapa. Ya, ini datanya, aplikasinya bisa dipakai di kelas. Misalnya ada yang paling datanya paling lambat, pulangnya paling cepat. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Anda sekalian, terima kasih kalian sudah mampu membuat banyak program-program, banyak aplikasi-aplikasi hebat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Upload di media sosial. Jadi bagaimana kita menyusun berita dengan bantuan KA. Yang tujuan pembelajaran kita tadi konten berita KA ke media sosial secara bertanggung jawab dan bekerja kolaboratif. Jadi saya mau per kelompok, nih. Oke, kalian satu kelompok, sama Ki juga. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Nah, yang harus kalian pahami yang pertama adalah bagaimana kita membuat prompt atau perintah di ChatGPT. Bukan sekedar membuat saja kasih jelas, Ki. Biasanya juga ChatGPT itu kuncinya kalau mau hasil yang maksimal tadi kayak programmer, kasih pengantar, kamu adalah programmer andalan, buatkan saya. Berarti dia akan adalah jurnalis sekolah, buatkan caption sederhana berita di media sosial untuk kegiatan LDKS pada hari apa ini? Rabu tanggal 6 Agustus 2025 di Seman 11 Wajo yang dirangkaikan dengan pembukaan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya dengan tambahkan ikon-ikon sesuai dengan kreatif. Coba kalian bisa buat prompt yang lain juga atau sesuai di atas. Bisa di situ bilang caption untuk WhatsApp. Jadi ada ekor-ekornya di website. Mungkin buat berita apa? Jadi kalau kalian sudah paham bagaimana memberikan prompt di Canva, di ChatGPT ya, itu tadi kuncinya. Kasih arahan ChatGPT itu sebagai apa? Anda adalah jurnalis, Anda adalah programmer andalan. Kalau mungkin lagi Anda adalah ilmuwan. Kalau mungkin cari-cari kayak rumus atau hal-hal terbaru. Kasih pengantar dia sebagai apa dan apa yang ingin dia buat. Oke, sekarang tugasnya masing-masing berbagi sesuai kelompok, cari maki berita, apa yang bisa dijadikan berita, bisa berpencar keluar, kegiatan apa yang bisa dijadikan berita di sekolah, kemudian buat captionnya melalui KA. Oke, bisa berpencar maki dulu keluar sebentar.
Oke, terima kasih Nanda. Kalian sudah berpencar mencari berita untuk dijadikan informasi di media sosial. Tadi saya rasa kalian sudah bisa nanti salah satunya masuk tim jurnalis. Jadi kedepannya kalau ada kegiatan sekolah jangan kayak kemarin-kemarin lagi. Kita difoto pada saat upacara, 1 minggu ke depan baru ada itu foto. Jadinya itu berita menjadi bukan berita update. Alasannya karena susah katanya cari ide apa redaksinya. Kalian sudah bisa menggunakan KA ya, ChatGPT. Oke, ada yang bisa presentasi hasil dari hari ini? Oke, Citra Indah, timnya kelompok 3 silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Citra Indah dari perwakilan kelompok 3. Nah, pada kali ini kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait caption jurnalis yang saya buat menggunakan artificial intelligence. Jadi bisa kita lihat pada gambar di atas. Nah, di sana salah satu postingan tentang kegiatan ANBK di SMA Negeri 11 Sojo. Nah, di bawahnya itu ada caption atau redaksi sebagai reporter SMA Negeri 11 Sojo. Nah, cara saya untuk membuat caption tersebut yaitu saya menggunakan AI yaitu ChatGPT, di mana di situ saya menggunakan prompt yakni kamu adalah jurnalis hebat. Buatkan saya caption untuk kegiatan di SMA Negeri 11 Sojo yaitu ANBK pada tanggal 6 Agustus 2025. Saya juga menambahkan semakin banyak yang kita ketahui mungkin bisa nanti dimasukkan ke dalam prompt. Misalnya saya mengatakan bahwa pada saat kegiatan ANBK itu ada pembina lalu ada peserta, yakni di mana pesertanya itu sendiri adalah peserta dari SMA Negeri 11 Sojo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan AI karena jangan sampai kita yang menjadi terlalu berpatok kepada AI. Seharusnya kita yang bisa mengontrol AI itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nanda, betul ya. Dan sudah sangat luar biasa. Sudah ada postingan di media sosial tentang pelaksanaan ANBK hari ini. Selain dari informasi dari caption dari media itu, kita juga harus pintar-pintar bagaimana mengambil gambar. Jadi itu sebagai tambahan, berarti pintar-pintarlah bagaimana sebagai fotografi, dari sudut mana kita ambil gambar, sudut mana yang kemudian mewakili dari gambar, sehingga sebenarnya dari segi fotografi itu bisa kita biar hanya lihat gambar kita sudah tahu oh ini yang terjadi, oh seperti ini, tapi tentu gambarnya juga dengan estetik, keestetikannya juga perlu. Oke Nanda sekalian, ada pertanyaan? Ini sudah ada 2, kalian sudah bisa membuat sebuah program-programmer dari kecerdasan artifisial tadi, kemudian bagaimana membuat berita. Oke, kita berefleksi dulu. Coba terakhir kita refleksi ya. Apa tantangan dan kesan hari ini? Silakan tulis. Kemudian pertanyaan kedua, apa hal menarik dari penggunaan AI dan Queen AI atau KA? Dan yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan berbeda saat membuat konten di masa depan? Silakan ditulis.
singkat tapi mewakili perasaan kalian, kemudian tempel di papan refleksi. Pertama bisa di lembar pertama, 2, 3 di lembar kedua. Siapa tahu tidak muat? Oke, sudah ya, kalian sudah berefleksi. Semoga ada hal-hal positif, banyak hal positif yang bisa kalian ambil dari pelatihan kita hari ini. Oke, saya bacakan sedikit ya. Refleksinya yang menjadi tantangan adalah jaringan. Oke, karena banyak tadi yang lemot sehingga aplikasinya tidak berhasil. Kemudian menarik karena dapat mempermudah pembuatan aplikasi dan bisa membuat berita yang menarik perhatian dengan bijak dengan penggunaan AI. Oke Nanda, terima kasih untuk hari ini. Dan mungkin yang menjadi sebuah kesimpulan bahwa bagaimana kita menggunakan KA dengan bijak. Jadi bagaimana kita berformasi yang tadinya mungkin yang menggunakan program-program, selanjutnya kita yang jadi programmer. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup. Silakan tutup dengan doa. Kalian bisa pimpin doa. Dulu siap. Baik. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru, beri ucap Terima kasih, Bu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.